Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, leluhur pencari penyu memiliki murid langsung dengan bakat luar biasa. Wise telah bertemu dengan pemuda itu dan memujinya berulang kali, memberi selamat kepada pencari penyu karena memiliki penerus yang cakap. Murid itu tidak mengecewakan para senior. Setiap orang di sekte memiliki harapan tinggi padanya. Sayangnya, ia menginginkan kesuksesan dan menjadi tidak sabar. Selain itu, lonjakannya melonjak terlalu cepat tanpa konsolidasi yang memadai, sehingga mengakibatkan penyimpangan Qi. Sayangnya, para senior melakukan segala yang mereka bisa untuk menyelamatkannya dari ambang kehancuran. Mereka menyelamatkan nyawanya dan fondasi daonya, namun pada akhirnya, kerusakannya dan daonya mengalami kerusakan. Selama ini, mereka mencoba segala cara untuk memperbaiki kerusakan. Pil yang tak terhitung jumlahnya hanya memberikan hasil yang lumayan. Lelang rahasia ini memberi harapan kepada turtle seekor karena pil naga api ini adalah yang terbaik dari yang terbaik untuk mengobati penyebaran Qi. Jika dia bisa menang, muridnya mungkin benar-benar bisa dibudidayakan. Setelah musyawarah, sekte tersebut memutuskan untuk mengerahkan semua sumber dayanya untuk memenangkan 10 botol tersebut. Meskipun kepulauan merupakan kekuatan besar setelah era akumulasi, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan para raksasa. Oleh karena itu, dia tidak mampu lagi menawar lebih dari 4 miliar. Melakukan hal itu akan berdampak buruk pada kepulauan. Terlebih lagi, mereka secara alami memiliki lebih dari satu murid. Berfokus pada satu pemuda bukanlah sesuatu yang diinginkan para leluhur. Saya punya sedikit tabungan. Wise memutuskan untuk membantu teman lamanya. Saudara Wu, pencari penyu sangat bersyukur karena Wise bersedia melepaskan lelang lainnya. 4 miliar 500 juta. Dia menawar setelahnya meskipun tidak terlalu yakin. 4 miliar 600 juta. Cloud Grasp ingin menang demi raja. 4 miliar 700 juta. Alchemy Child memikirkan kegembiraannya sendiri. Harga ini masih dapat diterima untuk True Immortal. 4 miliar 800 juta. Seorang petinggi dari klan kuno juga menginginkan pil itu. 5 miliar. Si pencari kura-kura mengajukan tawaran terakhirnya. 5 miliar 100 juta. Alchemy Child tidak ragu sedetik pun. 5 miliar 200 juta. Cloud Grasp mengikuti tepat di belakangnya. Kedua sahabat itu saling bertukar pandang dan tidak bisa melangkah lebih tinggi lagi. 300 lagi. Bijaksananya mengajukan kesalahan dan kegagalan. 5 miliar 500 juta. Si pencari kura-kura mendengarkan kata-kata itu dan merasakan kebebasan. Ini benar-benar usaha terakhir. 5 miliar 600 juta. Sebaliknya, Cloud Grasp tidak merasakan tekanan yang sama sekali dengan tawaran lainnya. Si pencari kura-kura menyerah, menyadari bahwa hal ini tidak seharusnya terjadi. Ia menangkupkannya dan berkata, "Terima kasih, ikhlas. Kepulauan akan selalu mengingat kebaikan yang ditunjukkan di sini hari ini." Meskipun dia gagal menang, setidaknya dia menemukan bahwa dia memiliki teman yang baik. "Maafkan aku karena tidak bisa membantu." Bijaksana mendesah dan berkata, 6 miliar. Sementara itu, Alchemy Child, Cloud Grasp Elder, dan jagoan dari klan kuno melanjutkan kompetisi mereka. 10 miliar. Tiba-tiba seseorang menyela mereka dengan nada santai. 10 miliar. Beberapa peserta terkejut setelah mendengar kesepakatan tersebut. 10 kali lipat dari harga aslinya. Beberapa dari mereka menjadi jengkel karena ini adalah kedua kalinya dia melanggar aturan tersirat tersebut. Semua peserta berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga harga serendah mungkin. Ini adalah hal yang logis untuk dilakukan, kecuali ada pembangkang dalam kasus ini. Mereka merasa tidak aman karena dia dapat melakukannya kapan saja dia mau, terutama selama pelanggan dengan barang yang mereka inginkan. Meskipun demikian, tidak ada yang dapat mereka lakukan karena tawarannya dijamin oleh rumah lelang. Jangan bilang dia bekerja untuk pelanggan itu untuk menaikkan harga. Seorang jagoan berjongkok, merasa sangat curiga. Bagaimanapun, Li Qiye menawar dengan harga 10 kali lipat dari harga awal. Selain itu, rumah lelang juga menyelenggarakan kredit tak terbatas. "Hei, kamu bekerja di rumah lelang." Orang-orang penting itu peduli dengan harga diri dan tidak diungkapkan dengan lantang, tetapi seorang pemuda bertanya.
Yang pertama tidak menghormati halaman gua, tetapi para pendukung muda tidak merasa setuju. Mereka juga bisa dimaafkan karena ketidaktahuan mereka. Bagaimana keadaannya? Li Qiye tersenyum. Sulit untuk diungkapkan karena tawaranmu mencurigakan. Anak alkimia menyela. Kalau begitu, ikut saja. Saya tidak setuju berpartisipasi dalam pelanggan ini. Penawar tertinggi akan mendapatkan barangnya. Li Qiye tersenyum. Yang lain saling bertukar pandang sementara Cloud Grasp Elder merasa paling buruk karena dia pernah menjadi korban sebelumnya. 10 miliar 100 juta. Alchemy Child tidak menyangka bahwa Li Qiye berani mengambil tindakan sejauh itu. 10 miliar 200 juta. Cloud Grasp mencoba membaca Li Qiye tetapi tidak berhasil dan memutuskan untuk melanjutkan. 20 miliar. Li Qiye tidak berpikir sedetik pun. Tawaran ini membuat penonton terkesiap keras. Bahkan Wise dan Turtle seekor tidak dapat mempercayainya. Ini jauh melampaui nilai 10 botol. Masih ingin bermain, Li Qiye mengungkapkan ceramahnya dengan fokus pada Alchemy Child dan Cloud Grasp Elder. Mereka berdua mengira dia hanya iseng, tidak mengira dia benar-benar akan menggandakan perjanjiannya lagi. Tawaran baru ini terlalu besar untuk kantong mereka. Tidak ada orang lain yang akan menawar dengan cara yang sama seperti Li Qiye. Sayangnya, ini sepertinya merupakan gayanya. Peserta lain memandang gaya ini sebagai sesuatu yang jahat dan terlalu provokatif, kebalikan dari produktif dari sudut pandang finansial. Tentu saja balai lelang tidak akan pernah melarang penawaran yang tidak jujur. Hanya saja, orang ini memiliki perjanjian tersirat dengan semua orang penting. Li Qiye hanya ingin mengaduk-aduk keadaan. Alchemy Child berkata dengan dingin, apa niatmu menawar dengan gegabah seperti itu? Seperti yang kukatakan, dia dipekerjakan oleh rumah lelang. Seorang pemuda tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Ini adalah anggapan umum saat dia memanggil tetua Cloud Grasp untuk membeli batu giok hampa dengan harga yang tidak dapat diterima. Sekarang, dia sekali lagi menaikkan harga 10 pil. Tuan-tuan, harap perhatikan kata-kata Anda. Juru lelang menjadi tidak senang dan berkata, kami memiliki reputasi yang berlapis emas dan selama jutaan tahun, kami telah melelang banyak barang berharga yang bahkan lebih berharga daripada yang ada di sini malam ini. Kami tidak perlu menggunakan cara-cara yang tercela. Ini berkaitan dengan reputasi gua tersebut sehingga dia tidak menyukai komentar-komentar yang tidak diinginkan tersebut. Junior saya tidak tahu apa-apa karena mengucapkan kata-kata yang menyinggung itu, mohon dimaafkan. Seorang petinggi segera meminta maaf. Mayoritas peserta di sini tidak ingin menyinggung balai lelang besar seperti itu. Juru lelang itu mengernyit sebagai tanggapan, mengeluhkan ketidakpuasannya tanpa melanjutkan masalah. Apakah penting apakah saya bekerja untuk mereka atau tidak? Penawaran itu sejujur mungkin. Jika kau tidak ingin menyerah, teruslah maju. Jika tidak ada yang menawar, maka saya akan membayar barang itu. Li Qiye tersenyum. 20 miliar. Ada penawar lain. Juru lelang mengalihkan fokus kembali ke lelang. Yang lain saling bertukar pandang. Mereka memikirkan tentang sifat halus yang menghancurkan Dao dengan 10 bantuan botol itu. Namun, harganya sekarang tidak masuk akal mengingat jumlah besar produk giok berkualitas tinggi. Nilai sebenarnya jauh melebihi 20 miliar giok halus penguasa surgawi. Ini adalah jumlah yang cukup besar untuk kekuatan besar manapun yang melebihi nilai botol-botol tersebut. Dan di sini berpikir bahwa 50 miliar hanyalah jumlah kecil untuk 3000 Dao yang agung. Ini seharusnya lebih benar untuk True Immortal, sebuah sekte dengan fondasi yang tak tertandingi. Aku yakin sekte Anda dapat menangani 50 miliar Dao Lord Giok, apalagi omongan kosong tingkat pemula ini. Mulut Jianming tidak menyisakan siapapun. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kalian berdua harus menaikkan harga hingga 100 miliar agar lebih besar. Tawaran itu lebih cocok untuk orang-orang dengan status seperti kalian. Cloud Grasp dan Alchemy Child bersinar dan tidak mengatakan apapun lagi. Mereka masih ingin menawar tetapi harganya terlalu tidak masuk akal. Selain itu, mereka masih berpikir bahwa Li Qiye mungkin mempermainkan mereka. 20 miliar, terjual. Akhirnya, juru lelang itu menghancurkan palu dan secara resmi mengumumkan pemenangnya. Wow, pencari kura-kura menjadi sentimental dengan harga yang sangat tinggi. Seluruh sektenya tidak akan mampu mengumpulkan jumlah ini. Juru lelang kemudian menyerahkan 10 botol itu kepada Li Qiye.
Meskipun dia belum membayar, dia menggunakan pulsa sehingga dia bisa mengambil barangnya terlebih dahulu. Li Qiye menerima botol-botol itu dan tidak repot-repot melihatnya sebelum mengangkatnya di depan pencari penyu, berikan pada muridmu. Apa? Pencari penyu dan bijaksana tercengang meski mereka adalah leluhur tua. Apakah ini lelucon? Seorang tokoh penting di antara mereka menganggap ini tidak dapat dipercaya. Baik pil maupun kesepakatan yang menang itu gila, tidak ada seorang pun di sini yang mau menyerahkannya kepada orang lain, terutama orang asing. Sayangnya, hal ini terungkap di depan mata mereka sendiri, sehingga semua orang tercengang. Kalau ada orang yang menawarkan pil itu kepada pencari penyu, si pencari penyu akan berpikir bahwa itu adalah lelucon yang kejam. Untukku, si pencari kura-kura tergagap karena diliputi emosi. Siapa lagi kalau bukan kamu? Muridmu tertarik, bukan? Jawab Li Qiye. Pencari kura-kura sudah menyerah meminum pil-pil itu, tetapi pil-pil itu ada di sini, tepat di depannya. Aku tak bisa membalas budimu. Ucapnya seperti seorang junior. Aku tidak butuh balasanmu, lagi pula kau tidak akan bisa memberikan 20 miliar. Li Qiye mendengus. Dia menyamakan tangannya dan kemudian berkata, tidak masalah. Anggap saja itu bagian dari takdir. Sang bijaksana kembali sadar dan sangat gembira untuk temannya, terimalah hadiah dari bangsawan muda itu. Pencari kura-kura akhirnya menyadari bahwa hal ini benar-benar terjadi. Ia berlutut untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, jika Anda membutuhkan bantuan Archipelago, katakan saja dan kami akan melakukan apapun yang kami bisa. Kerumunan itu masih muncul karena Li Qiye memberikan botol itu kepada leluhur pencari penyu dan bukan hanya beberapa saja. Belum lagi orang asing atau kenalan, orang akan ragu memberikannya kepada murid atau sahabat mereka sendiri, tidak ada orang lain di sini yang bisa melakukan hal yang sama seperti Li Qiye. Hanya tokoh-tokoh terkemuka seperti Dao San Qian yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Butuh waktu yang cukup lama bagi turtle seekor untuk menerima kenyataan yang seperti mimpi ini. Ingat, mereka hanya berbicara sebentar. Dia bisa merasakan panas yang berasal dari botol-botol di tangannya. Kebaikan ini hampir mustahil untuk dibalas, bahkan jika dia harus menghabiskan sisa hidupnya untuk melayani Li Qiye. Sementara banyak orang masih merasa bingung, lelang keempat dibawa ke panggung. Ini adalah rumput abadi yang ditempatkan di dalam pot bunga. Setelah diperiksa lebih dekat, rumput itu tidak tumbuh dari pot tetapi dipindahkan dari tempat lain. Panci itu berwarna abu-abu, seperti peninggalan masa lalu. Permukaannya yang kasar memberi kesan bahwa ia mampu terhubung dengan energi duniawi. Tanahnya istimewa, campuran lumpur tanah liat ungu dan kuncup bunga jurang. Tanahnya cukup lembab dan mengeluarkan aroma bunga. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa tanah ini dimaksudkan untuk sesuatu yang cemerlang. Rumput itu sendiri tingginya hanya 4 inci dengan hanya 9 helai daun. Rumputnya tampak agak rapuh dan daun-daunnya dapat tertiup angin. Rumput itu bening, tampak seperti diukir dari batu giok yang berharga. Daun-daunnya berkilau ungu dan tampak agak berat. Jika jatuh ke danau, pasti akan tenggelam ke dasar. Yang terpenting, urat-urat daunnya semuanya berbeda dan berwarna keemasan, seolah menggambarkan diagram yang unik. Garis-garis emas ini tampak hidup, selalu mengalir seperti jalan besar itu sendiri dan tampak seperti naga. Cahaya keemasan di sekelilingnya dan berubah menjadi partikel-partikel yang berhamburan. Rumput abadi yang mengguncang. Seorang jagoan mengenalinya. Benar, semua orang setuju dengan ini dan merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat. Ini adalah rumput abadi yang diinginkan oleh semua orang karena mengandung Grand Dao dan dapat berkomunikasi dengan surga dan bumi. Dengan kata lain, ia dapat membantu seorang terampil mencapai alam berikutnya tanpa menghadapi tantangan, menjadi katalisator bagi peningkatan transformasi. Tentu saja, itu tidak masalah. Itu hanya meningkatkan peluang untuk mencapai alam berikutnya dengan jumlah yang cukup besar. Bagi para pembudidaya, hambatan bisa saja terjadi di alam manapun. Namun, tidak semuanya tak tertandingi. Waktu biasanya menjadi faktor pembatas. Jenis rumput ini terlalu berharga dan langka. Hanya para ahli tertinggi yang akan menyimpan dan menunggu saat yang penting untuk menggunakannya. Orang-orang hebat di sini berada di alam yang tinggi, yang berarti akan sulit untuk terus berkembang. Lebih jauh lagi, jika mereka tidak berteriak, mungkin leluhur kuno dari sekte mereka dapat menggunakannya.
Ini adalah rumput dewasa dengan 9 daun. Seorang tokoh besar dari sekte kuno memuji. Memang benar, dan setelah kami mengolahnya dengan saksama, potensi pengobatannya tidak mengandung kotoran sedikit pun. Ungkap juru lelang tersebut. Dan di sini berpikir itu adalah rumput yang sedang tumbuh. Ini benar-benar berbeda, kata anggota klan lainnya. Ini berarti rumput tersebut dapat langsung digunakan tanpa masa tunggu. Rumput yang lebih muda memiliki potensi pengobatan yang terbatas. Masa tunggunya bisa berkisar antara puluhan ribu tahun atau lebih dari 100.000 tahun, bahkan mungkin lebih lama. Tidak mudah menemukan yang matang. Seorang leluhur kuno berkata, "Di mana gua Anda berada?" Masalah dalam menemukan rumput yang sudah dewasa adalah proses pengadaannya. Rumput ini akan mulai tumbuh dan keluar dari tanah, ia akan layu dan mati. Menangkapnya dengan kesuksesan kekuatan yang luar biasa atau teknik yang menantang surga untuk mengembalikan rumput itu. Jika tidak, seseorang yang berpikiran tidak berpengetahuan hanya akan merusaknya. Sekarang, rumput dewasa ini telah berhasil dipindahkan ke pot, artinya pembeli dapat menunggu waktu yang tepat untuk menggunakannya. Diambil dari masa lampau, kami telah menanamnya selama 50.000 tahun dan itu tentu tidak mudah. Jawab juru lelang. Pernyataan santai ini membuat pendengar membayangkan betapa sulitnya, mulai dari proses penanaman hingga pembudidayaan. Rumput ajaib itu diinginkan oleh banyak orang besar. Terlebih lagi, ini adalah rumput dewasa. Para peserta tidak dapat mengalihkan pandangan, terutama mereka yang mengalami kemacetan. Berapa harga awalnya? Salah satu dari mereka menjadi tidak sabar. Rumput gemetar abadi yang sudah dewasa benar-benar berharga. Harga awalnya adalah 3 juta giok makanan penguasa Dao. Setiap kenaikan akan menjadi 10.000. Para pemuda di sini tidak percaya dengan jumlah awal yang sangat besar itu. Bahkan, jumlah itu mendiskualifikasi sebagian besar yang berkuasa dari kekuatan besar. Sungguh tidak masuk akal, ilmu pedang Dao Lord hanya 300.000. Rumput ini entah bagaimana bernilai 10 kali lipat lebih banyak. Seorang pemuda di dekatnya, benar. Seniornya menjawab, mungkin ada lusinan seni pedang penguasa Dao di dunia, mungkin 100. Si junior mengusulkan dan setuju. Ada banyak penguasa Dao sebelumnya yang meninggalkan warisan untuk sekte mereka. Rumput ini mungkin lebih langka, terutama pada tahap ini. Pedang seni Dao Lord memang hebat, tapi tetap saja tidak hidup. Seorang ahli yang mampu membeli rumput ini tidak memerlukan seni pedang ini. Selain itu, jika entah bagaimana itu membantu seorang jenius menjadi Dao Lord, maka tidak akan ada kekurangan seni pedang di masa depan. Lanjut senior itu, anak-anak muda lainnya langsung berubah pikiran tentang nilai rumput. Banyak tokoh besar di sini berasal dari garis keturunan penguasa Dao. Mereka telah mengembangkan hukum-hukum terbaik. Selain itu, mereka juga dapat menciptakan hukum-hukum yang cukup hebat. Oleh karena itu, efek rumput ini jauh lebih baik daripada seni pedang penguasa Dao di mata mereka. Menerobos ke alam berikutnya berarti memperoleh potensi yang tak terbatas bagi mereka. Contoh utama dari hal ini adalah Alchemy Child dan gurunya, True Immortal Young Emperor. Ini bukan berarti rumput akan menjaminnya naik tahta. Meskipun demikian, persentasenya pasti akan meningkat. Setelah menjadi penguasa Dao, ia kemudian akan menghasilkan banyak teknik untuk sekte tersebut. Semua ini membenarkan harga awal rumput untuk pemain besar yang hadir. Lelang dimulai, 3 juta untuk memulai. Juru lelang mengumumkan, 4 juta. Alchemy Child segera menawar. Kerumunan saling bertukar pandang, tidak senang dengan tawaran agresif ini. Gayanya tidak berbeda dengan gaya Li Qiye. Lagi, gumam seorang jagoan. Namun, tidak ada satupun di antara mereka yang menunjukkan tanda-tanda menyerah karena mereka tidak takut pada Alchemy Child. Alchemy Child membungkuk ke arah semua orang dan berkata, "Kaisar muda kami sedang mencari rumput ini, mohon maafilah, leluhur." Tidak ada yang menjawab karena pada awalnya, mereka berasumsi bahwa itu hanyalah rumput yang masih muda dan jauh dari matang. Saat ini, tidak ada yang mau bermaksud lunak pada Alchemy Child, bahkan gurunya pun bukan keturunannya. 4.050.000. Seorang pedagang dalam penerbitan diam-diam. 4.100.000. Orang penting yang menerima ramalan tentang pagar timur ikut bergabung. 4.200.000. Tawaran leluhur Hakim Langit. 4.300.000. Yang lainnya dari tawaran garis keturunan penguasa Dao. 5 juta. Cloud Grasp juga menawar,
mengingatkan orang-orang bahwa 3000 Dao juga memiliki seorang jenius tertinggi, Shen Juntian. Dia tentu saja ingin menjadi penguasa Dao juga dan rumput ini akan sangat membantu. Ekspresi Alchemy Child berubah masam. Ia mencoba membuat orang banyak memberi True Immortal dan melirik sedikit muka. Sayangnya, kenyataan menamparnya tanpa menunjukkan belas kasihan. 6 juta. Dia menjadi kesal dan menaikkan tawarannya lagi. 6.300.000. Sang memanggil yang menyamar tidak menahan diri karena True Immortal. 6.400.000. 6.500.000. 6.800.000. 7 juta. 10 juta. Akhirnya, tawaran mencapai jumlah yang menakutkan karena semua orang menginginkannya untuk diri mereka sendiri atau murid jenius mereka. Penawarnya tidak lain adalah Alchemy Child, yang siap bermain sampai akhir. 10.050.000. Cloud Grasp melanjutkan, semua orang mengira dia mampu bersaing karena 3.000 Dao tidak kalah dengan dewa sejati saat ini. 10.500.000. Seorang anggota dari klan kuno Eastern Desolus bergabung. Dia jarang menawar di lelang sebelumnya, tetapi kali ini sangat mengesankan. Untuk Raja 5 Matahari, tanya seseorang. Orang itu tidak menanggapi dan fokus pada pelanggan. 11 juta. Alchemy Child selalu mengumpulkan dengan murah hati setiap saat. 11.300.000. Begitu pula Cloud Grasp Elder. Sementara itu, Li Qiye hanya menonton sambil tersenyum. Meski begitu, orang-orang tetap memperhatikannya karena dia adalah pesaing yang menakutkan dan tidak bisa menahan diri. Oleh karena itu, mereka menghela napas lega, mengira dia tidak tertarik pada rumput. Jian Ming tahu bahwa dia hanya datang ke sini untuk satu hal. Tawaran lainnya hanya kebetulan. 20 juta. Alchemy Child mengajukan tawaran yang menggelikan dan melirik ke arah Li Qiye. Kerumunan orang ragu-ragu karena banyak yang tersingkir dari pertarungan. Bahkan beberapa garis keturunan penguasa Dao tidak dapat menanggung harga ini, hanya raksasa seperti dewa sejati dan 3.000 Dao. Fakta bahwa seorang pelayan berani menawar begitu tinggi merupakan bukti dari sumber daya True Immortal yang sangat besar. Ini berarti bahwa Kaisar Muda telah memberi batas yang lebih tinggi. Dia masih terlihat agak tenang jadi ini jauh dari batas maksimal. Yang lain dengan bijak mundur karena hanya akan membuang-buang waktu untuk melanjutkan. Tentu saja, anggota klan kuno dan garis keturunan penguasa Dao masih bisa menangani kesepakatan ini. Lupakan saja, leluhur Hakim Langit ragu-ragu untuk mengajukan tawaran lagi. Ada obat-obatan terbaik lainnya dengan efek yang sama, tidak perlu mengeluarkan semua yang mereka punya di sini. Cloud Grasp dan orang dari Eastern Desolus saling bertukar pandang. Ini baru lelang keempat. Jika mereka membeli rumput dengan harga selangit, mereka tidak akan bisa bersaing lagi di kemudian hari. Terlebih lagi, ini adalah strategi untuk menyia-nyiakan daya beli orang lain jika tidak ada kesepakatan implisit dari penawaran yang sopan. Keduanya punya alasan bagus untuk melanjutkan karena Shen Juntian dan Five Sun King, anggota dari 5 penakluk. Rumput abadi ini mungkin benar-benar bisa membuat perbedaan. Oleh karena itu, peletangan ini pada hakikat direduksi menjadi kontes antara 3 penakluk. Perwakilan Kaisar Muda Abadi Sejati, anak alkimia, tampaknya tidak khawatir. Lawan-lawannya, rupanya ia yakin dengan kekuatan finansial yang dimilikinya untuk mengalahkan keduanya. Di sisi lain, dia memarahi Li Qiye karena orang ini adalah orang gila yang bisa menggigit siapapun dengan tawaran yang tidak masuk akal. Yang terburuk dari semuanya, dia bahkan memiliki kredit tak terbatas dari rumah lelang itu sendiri, sesuatu yang membuat semua peserta lainnya tercekik. Apa yang kau lihat? Jian Ming memperhatikannya dan memelotot ke sana kemari, belum pernah melihat orang sekeren ini sebelumnya. Memang benar, bangsawan muda kita duduk di puncak, tidak ada orang lain yang bisa menandinginya jadi kau belum pernah melihat orang yang selevel dengannya sebelumnya. Alchemy Child pun memerah karenanya. Karena statusnya sebagai anggota kubu Kaisar Muda, belum lagi. Junior, bahkan para leluhur dari kekuatan besar pun perlu menunjukkan rasa hormat kepadanya. Anjing sombong, teriak Alchemy Child, yang duduk di puncak adalah dewa sejati kita. Kaisar Muda kita adalah jenius terhebat sementara kau hanyalah seekor serangga. Ya, dewa sejati, sangat menakutkan. Jian Ming membayangkan pura takut sebelum mengubah ekspresi, bangsawan muda kita dapat mengubahnya menjadi debu jika dia mau, tidak perlu sombong. Kau,
Ekspresi Alchemy Child menjadi tidak sedap dipandang. Ia menarik napas dalam-dalam dan berhasil berbicara, kata-kata itu murah, tetapi semua orang dapat melihat kebenarannya, kami dari True Immortal tidak takut pada siapapun. Benar, aku jelas melihatmu takut tadi. Jian Ming membalas, selalu mencuri pandang ke arah bangsawan muda kita saat menawar. Setidaknya kau tahu bahwa jika bangsawan muda kita memutuskan untuk menawar, itu akan menjadi akhir bagi sektemu. Sekte kami tidak pernah mundur dari kontes sebelumnya. Sumber daya kami tidak terbatas dengan lautan batu giok murni, tidak akan pernah habis selamanya. Orang biasa sepertimu tidak dapat bersaing dengan kami. Baiklah, kau sudah berjanji padaku, kau sama sekali tidak takut bangsawan muda kita akan ikut lelang. Jian Ming melihatnya, jelas menyiratkan sesuatu. Benar sekali, lakukanlah, kami tidak berbohong. Alchemy Child darah mengalir deras ke kepalanya dan berhenti berpikir. Dia menyadari kesalahannya tetapi kata-kata bagaikan udara. Setelah dituangkan, tidak ada yang bisa diambil kembali. Kau membuatku tertarik. Li Qiye akhirnya terlibat dalam pembicaraan, mari kita lihat seberapa tinggi otoritasmu, aku menawar 30 juta. Tawaran ini tentu saja membuat semua orang tercengang, terutama Cloud Grasp Elder dan petinggi klan kuno. 30 juta. Hal ini membuat semua orang tersingkirkan. Kau, anak alkimia menjawab. Beberapa waktu lalu, orang-orang menganggap tawaran Alchemy Child terlalu agresif. Saat ini, tidak ada kata yang bisa menggambarkan kenaikan Li Qiye. Permainan sudah berakhir. Seorang petinggi dari klan termasuk, apa maksudnya menawar? Biarkan saja dia yang mengajukan penawaran terakhir dan selesaikan ini. Sepertinya begitu, tidak ada gunanya menawar dengan bocah nakal itu. Seorang tokoh terkenal berkata tanpa daya. Mereka semua membuang banyak waktu membuat tawaran kecil hanya agar orang ini masuk dan memberi mereka peluang nol untuk menang. 30 juta. Cloud Grasp dan pembudidaya timur tersenyum kecut dan menyerah. Dilihat dari sikap acuh tak acuh Li Qiye, ini mungkin hanya kesepakatan awal, tidak ada yang mau dicoba. Bagaimana jika Li Qiye tiba-tiba menyerah dan kemudian mereka harus membayar harga yang tidak masuk akal, seperti yang dilakukan oleh Elder Cloud Grasp beberapa waktu lalu? Satu-satunya yang masih disuntik adalah Alchemy Child. Dalam hal sumber daya, mungkin True Immortal akan mampu bersaing. 30 juta, kau menawar. Jian Ming memberi isyarat provokatif. Ekspresi Alchemy Child terus berubah. Ini sudah mendekati batas kemampuan. 31 juta. Dia menjulurkan giginya dan melakukannya. 40 juta. Li Qiye berkata tanpa peduli pada dunia. 40. Kerumunan itu merasa seolah-olah Li Qiye bisa mengalahkan siapapun dari mereka dalam hal kekuatan finansial. Lelang macam apa ini? Dia kesini cuma mau cari masalah. Gerutu anak alkimia. Hal ini membuat Li Qiye tertawa kecil sementara Jian Ming menatap pemuda itu dengan jijik, bukankah sudah jelas sekarang bahwa tidak ada aturan yang melarang tawaran tinggi? Ditambah lagi, tidak adanya batasan adalah inti dari lelang. Terima saja bahwa Anda tidak dapat memainkan permainan yang ditujukan untuk orang kaya ini. Dia benar sekali. Meskipun hal ini membuat banyak orang kesal, mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Kita sedang membicarakan 40 juta batu giok murni penguasa Dao. Seorang pemuda berbisik, dia sudah menghabiskan begitu banyak batu giok penguasa surga sebelumnya, apakah dia benar-benar bisa membayarnya? Saya rasa tidak banyak kekuatan besar yang bisa. Beberapa orang penting mendengar ini dan menatap Li Qiye. Sebagian besar tidak menganggap ini masalah karena jaminan lelang. Alchemy Child tidak punya pilihan selain berpegang teguh pada ini, dia masih memerlukan jaminan atau deposit untuk mengajukan penawaran sebesar ini. Sekte kita dapat mengeluarkan 20 juta Dao Lord Refinite Jade sekarang, bisakah dia melakukannya? Kita perlu mencegah komplikasi apapun. Mereka datang dengan membawa giok penguasa Dao, tetapi Li Qiye mungkin tidak. Beberapa orang penting tidak akan membawa mata uang dan akan menyelesaikannya di rumah lelang di kemudian hari. Namun, Li Qiye tidak perlu membela diri karena lelaki tua dari gua itu langsung berkata, seperti yang disebutkan sebelumnya, bangsawan muda Li memiliki kredit tak terbatas di rumah lelang kami jadi tidak perlu khawatir. Namun, karena orang-orang masih bertanya, kami akan memberikan kartu hitam tertinggi kepada kami. Setelah berkata demikian, lelaki tua itu meletakkan sebuah kartu hitam berkilau di atas meja Li Qiye.
Kartu hitam. Orang-orang besar yang berpengetahuan luas itu tersenyum kecut setelah melihat ini. Ini adalah simbol utama di Grotto Courtyard. Pemegangnya dapat berpartisipasi dalam pelanggan apapun selain meminjam batu giok makanan hingga batas yang disepakati. Dalam hal ini, Li Qiye memiliki kredit tak terbatas yang berarti ia dapat menggunakan semua sumber daya rumah lelang. Mereka hanya membagikan beberapa kartu di setiap era, tetapi Li Qiye sekarang memilikinya. Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang kartu ini berkata, sungguh gila betapa pelanggan itu mempercayai Li Qiye. Wajah Alchemy Child memerah lalu pucat, tak bisa berkata apa-apa. Saya pernah mendengar tentang kartu hitam sebelumnya karena faktanya, sektenya juga memilikinya. Kartu itu dimiliki oleh leluhur kuno yang tak tertandingi, bukan gurunya. Oleh karena itu, argumennya untuk menghentikan Li Qiye tidak lagi berhasil karena orang itu sekarang memiliki kartu hitam. Sekarang meminta kau berhenti menyalahkan orang. Ada banyak bertengkar kaya di dunia ini di luar sektemu. Jian Ming menatapnya dengan jijik dan berkata, kau, wajah pemuda itu menjadi tak sedap dipandang. 40 juta, apakah kamu akan menawar atau menyerah? Jian Ming melanjutkan, apakah ini tantangan bagi dewa sejati? Pemuda itu kemudian bertanya, ancaman Alchemy Child selama pelanggan tidak membuatnya dicintai oleh banyak orang. Bagi orang-orang penting, tindakan seperti itu adalah tindakan yang tercela dan tidak pantas untuk status mereka. Meski begitu, Alchemy Child bukanlah orang yang hebat. Singkatnya, dia adalah hakim terpercaya Kaisar Muda. Terus terang saja, dia tidak lebih dari sekedar pelayan dalam skema besar. Oleh karena itu, dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan tanpa mencemarkan nama baik dan statusnya karena dia tidak punya status apapun. Itu tidak akan mempengaruhi reputasi True Immortal sedikit pun. Di sisi lain, dia adalah pelayan istimewa karena kupu-kupu. Dia bisa berbisik kepada wartawan dan tidak cukup berpengaruh. Setelah memikirkan hal ini, beberapa petinggi pun mengerti mengapa Kaisar Muda mengirimnya sebagai wakil. Jika ada yang tidak beres atau tidak pantas, Kaisar Muda itu hanya bisa berkata, dia hanya seorang pelayan. Selain itu, Alchemy Child masih bisa mengintimidasi orang lain yang menggunakan sekte tersebut tanpa mengalami reaksi keras yang setara. Harus menggunakan ancaman, begitu. Apakah ini yang dilakukan Dewa Sejati? Untuk memenangkan lelang, tanya Jian Ming. Memprovokasi Dewa Sejati, membual malu tanpa, dan memfitnah Kaisar Mudaku dengan jahat adalah dosa yang tidak dapat dimaafkan dan pantas dihukum mati. Sadarilah keadaanmu yang genting dan ubahlah caramu. Jika tidak, sekteku akan menunjukmu. Alchemy Child mengalihkan topik dari pelanggan ke hal lain. Tak seorang pun di sini yang bodoh jadi mereka tentu saja mengerti niatnya, ingin Li Qiye mundur dari pelangangan. Di satu sisi, mereka tidak ingin menurunkan status mereka dengan berdebat dengan seorang pembantu. Di sisi lain, pembantu ini sebenarnya cukup berpengaruh untuk melaksanakan ancaman tersebut. Begitu banyak kata yang hanya mengatakan bahwa sekte Anda terlalu miskin untuk bersaing. Bangsawan muda kita tidak punya waktu untuk orang seperti Anda, kata Jian Ming dengan nada meremehkan. 40 juta, teruskan saja. Li Qiye membuka tangannya dan mendesak juru lelang untuk membukanya. 40 juta, terjual sekali. Teriak juru lelang. 41 juta. Alchemy Child mengajukan permintaan maaf dan mengajukan penawaran lagi. Ia harus meminta izin untuk mengajukan tawaran yang lebih tinggi. 50 juta. Li Qiye menjawab dengan santai. Alchemy Child merasa seolah-olah wajahnya baru saja ditampilkan berulang kali setelah mendengar ini. 50 juta, sekali jual, kata juru lelang. Beri aku waktu sebentar. Alchemy Child tidak punya pilihan lain selain menghubungi Torsi. 60 juta, hanya butuh beberapa saat dia untuk kembali. Ia langsung mengajukan tawaran yang besar. Sepertinya Dewa Sejati akan berjuang keras untuk mendapatkan rumput abadi ini. Yang terpenting, Kaisar Muda itu tidak ingin kalah dari Li Qiye. Saat Anda pergi, Tuan Muda Li telah menawar sendiri. Sekarang jumlahnya menjadi 100 juta. Juru lelang itu mengungkapkan, ekspresi Alchemy Child tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dia berhasil meyakinkan gurunya untuk menjanjikan batas yang lebih tinggi. Sayangnya, Li Qiye telah mengalahkannya bahkan sebelum dia kembali, menghancurkan kepercayaan dirinya dan membuatnya terengah-engah. Ini seperti seorang petualang yang menerobos ke alam berikutnya selama pertempuran yang sulit.
Mereka percaya bahwa mereka akan mampu menginjak-injak musuh mereka sekarang. Sayangnya, yang terjadi selanjutnya adalah kekalahan yang cepat. Ini bisa membuat seseorang gila. Mata Alchemy Child memeyah, seolah ingin memanaskan darah dan daging Li Qiye. Dia benar-benar menawar untuk melawan dirinya sendiri. Para petinggi tersenyum kecut kegelisahan sambil kepala. Tidak ada aturan yang melarang hal ini karena berarti akan lebih banyak pemasukan bagi rumah lelang. Mengapa mereka tidak mengizinkannya? Dalam kasus ini, kenaikan gaji itu benar-benar gila. Semua persiapan mereka sia-sia ketika ada orang seperti Li Qiye. 100 juta adalah harga yang tidak masuk akal bahkan untuk saking Immortal Grace yang sudah dewasa, tidak ada keturunan yang akan melakukan hal konyol seperti itu. Dia orang gila. Ini menjadi pendapat umum Li Qiye. Kau sudah mendengarnya, 100 juta. Namun, melihat gaya hidupmu yang sangat melarat sejauh ini, kurasa sektemu tidak akan bisa mengumpulkan sebanyak ini, menyerah saja. Jian Ming, si penjilat, melanjutkan aksinya. Alchemy Child mulai gemetar karena marah, wajahnya semerah yang seharusnya. Aku jelas-jelas sedang memprovokasi sekte kalian sekarang, apa yang akan kalian lakukan? Li Qiye bertanya sambil tersenyum. Para petinggi saling bertukar pandang setelah mendengar ini. Hanya sedikit yang berani menyatakan hal ini secara terbuka dan remeh. Dari mana dia? Kok dia bisa seyakin itu? Bisik salah satu dari mereka. Alchemy Child merasakan darah mengalir di tenggorokannya karena marah tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. 100 juta, terjual. Juru lelang memukul palunya, menandakan berakhirnya lelang yang tidak kompetitif. Barang berikutnya sangat istimewa. Dia menyerahkan barang itu sebelum memperkenalkan barang berikutnya. Barang itu berasal dari garis keturunan kuno yang dikenal sebagai Paviliun 7 Bela Diri. Kerumunan tidak menunjukkan tanda-tanda mengenali judul ini. Paviliun 7 Bela Diri, tidak asing di suatu tempat. Barang mereka terdaftar di urutan kelima. Kata seorang pemuda, hanya beberapa orang tua yang pernah mendengar gelar ini sebelumnya. Mereka secara khusus dipilih untuk peperangan rahasia karena kekayaan dan kekuasaan mereka. Mereka juga memiliki hubungan dan teman di mana-mana. Paviliun 7 Bela Diri adalah garis keturunan yang sebenarnya, bukan sekedar nama. Kata seorang tokoh besar, ya, itu nyata. Penguasa Dao Puresun pernah marah sebelumnya, jadi itu pasti benar. Tokoh penting lainnya menanggapi, barang apakah ini? Yang lain jadi penasaran. Saya tidak mempercayai sesuatu dari era itu masih ada sampai sekarang. Seorang tokoh terkenal merasakan hal yang sama. Silsilah ajaib ini disebutkan oleh banyak master yang tak terkalahkan. Sayangnya, anggota mereka belum pernah terlihat sebelumnya. Tidak diketahui lokasi dan strukturnya. Hukum dan tekniknya pun tidak diketahui. Sekte ini hanya ada dalam kata para guru besar selama beberapa generasi. Biasanya, ini berarti bahwa sekte ini adalah sesuatu di masa lalu, yang telah dihancurkan atau dibubarkan. Ini tidak terjadi pada Seven Martial Pavilion. Oleh karena itu, agak membingungkan. Masuk akal jika sekte kecil ini tidak dikenal, tetapi Paviliun 7 Bela Diri disebutkan oleh berbagai makhluk, penguasa Dao Puresun, penguasa Dao terberkati, master dualitas, dan banyak lainnya. Garis keturunan yang disebutkan oleh para master ini pastilah menakutkan dan sulit dipahami. Sayangnya, sifatnya yang sulit dipahami membuat para orang biasa mengira sebagai legenda belaka. Hanya sebagian kecil yang yakin akan keberadaannya dan menyatakan bahwa ia bersembunyi untuk tujuan tertentu yang tidak diketahui orang lain. Juru lelang itu batuk untuk menarik perhatian semua orang dan berkata, kami yakin bahwa barang ini berasal dari Seven Martial Pavilion. Kami menjaminnya. Rumah lelang itu reputasinya, dengan membuktikan keberadaan paviliun tersebut dalam proses. Apakah kamu pernah bertemu dengan murid dari sana? Seorang tokoh besar bertanya kepada juru lelang. Yang terakhir hanya tersenyum tanpa menjawab. Dia tidak membocorkan informasi lebih lanjut tentang Seven Martial Pavilion. Mungkin dia memang tidak tahu apa-apa sejak awal. Hanya leluhur terbaik dari gua yang informasi mengetahui ini. Apakah ada yang pernah melihatnya sebelumnya? Tanya seorang leluhur suci dari klan bergengsi. Mereka memang ada. Seorang leluhur suci dari timur menjawab, faktanya, mereka memiliki hubungan dengan banyak garis keturunan penguasa Dao. Misalnya, klan Puresun selalu sangat dekat dengan mereka. Benarkah? Seorang tokoh besar skeptis. Leluhur suci itu mengangguk dan berkata, itu benar sekali.
Masalahnya adalah tidak sembarang orang bisa melakukan kontak. Hanya beberapa leluhur kuno dari Puresun yang bisa berkomunikasi dengan mereka. Tunggu, Void Imperfection Tree Schools dan Heavenfin Citadel, garis keturunan kuno itu, mereka mungkin juga punya hubungan dengan paviliun itu. Jika ada orang di dunia ini yang tahu lebih banyak, itu pasti mereka. Belum lagi paviliun, nama-nama yang kamu sebutkan menjadi eksistensi ilusi. Mereka jarang muncul sama sekali. Kata seorang tokoh besar, benar, tetapi setidaknya para pengikut mereka telah menjelajahi dunia. Hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang paviliun. Seorang leluhur menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, mari kita tanyakan pada Puresun. Seorang leluhur yang pemarah menyarankan, mereka masih ada. Tidak ada yang menjawab karena klan ini secara resmi tertutup. Beberapa orang penting mungkin pernah berhubungan dengan mereka, tetapi siapa yang cukup berani untuk pergi ke sana? Sejak mereka mengasingkan diri, Desoles Timur tidak lagi memiliki pemimpin. Meskipun demikian, prestise mereka sebelumnya tetap ada dan tidak ada yang berani tidak menghormati mereka. Sulit untuk mengunjungi Void Imperfection dan Heavenfin juga. Kita akan kehilangan komunikasi dengan mereka sama sekali. Kata seorang jagoan timur. Kenyataannya, mereka tidak mengerti mengapa garis keturunan kuno ini memilih untuk mengasingkan diri. Mereka telah mendominasi begitu lama dan masih berkuasa. Jika kita tidak dapat menemukan atau tidak ingin pergi, masih ada garis keturunan lain yang dapat menjawab pertanyaan ini, Bones. Leluhur suci dari timur menyarankan, rumor mengatakan bahwa Bones Daolor telah mengunjungi Seven Martial Pavilion sebelumnya. Ini mungkin informasi yang paling dapat diandalkan mengenai tempat ini. Kelompok itu saling bertukar pandang. Hanya sedikit yang tahu tentang ini, tetapi leluhur kuno itu benar. Kenapa kita harus sejauh ini? Orang lain berkata, rumah lelang itu jelas punya kontak untuk transaksi ini. Semua orang kemudian menoleh ke arah juru lelang. Jika barang Seven Martial Pavilion ada di sini, rumah lelang itu pasti sudah bertemu dengan anggota dari sana. Juru lelang berkata, tamu yang terhormat, saya dan gua tidak tahu apa-apa tentang ini. Kami hanya bertanggung jawab atas pelanggan, tidak ada yang lain. Rumah lelang itu jelas tidak bermaksud mengungkapkan informasi tentang paviliun tersebut. Ayo kita mulai saja, desak seorang jagoan. Semua orang tertarik pada harta karun ini karena berasal dari keturunan yang legendaris. Beberapa orang ingin mengetahui lebih lanjut tentang garis keturunan tersebut melalui harta karun ini, dengan harapan dapat menemukan beberapa petunjuk. Paviliun 7 bela diri. Jian Ming mulai berbicara kepada kelompoknya, ku dengar ada konferensi bayangan yang diadakan di sana, acaranya sangat rahasia. Kau tahu banyak, Li Qiye meliriknya. Hehe, aku hanya mendengarnya secara kebetulan, tidak tahu lebih banyak. Jian Ming tersenyum. Memata-matai rahasia orang lain bisa berakhir dengan pemanggalan kepala. Kau selalu menuduh untuk mencari barang terlarang, berhati-hatilah sekarang. Li Qiye. Jian Ming merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakangnya. Dia menjawab saat menjawab, saya tidak melakukan hal seperti itu, hanya saja saya beruntung dan sesekali mendengar beberapa hal, meskipun tidak sengaja. Dia berusaha keras membela diri, ya, saya termotivasi oleh surga dan entah bagaimana caranya ke tempat itu. Saya melihat sesuatu yang samar. Makhluk-makhluk kuno sedang berbicara tetapi saya cukup sopan untuk tidak tinggal terlalu lama di sana. Betulan sekali, ya, Li Qiye tersenyum. Jian Ming tersenyum canggung. Dia tidak berasumsi saat itu dan hanya datang ke sana karena kebetulan dan keberuntungan. Dia menjadi penasaran dan tidak bisa menahan diri. Namun, pemandangan itu mengerikan sehingga dia segera berlari. Bayangan yang kamu sebutkan tampak seperti lautan. Dari mana asalnya? Sang penganut Tao menjadi tertarik pada percakapan itu. Penipu sepertimu juga tahu tentang ini. Jian Ming terkejut karena dia hanya sampai di sana secara kebetulan. Namun, penganut Tao itu sepertinya tahu tanpa mengalami hal yang sama. Seolah-olah hanya kau yang tahu. Sang Tao menatapnya dengan angkuh dan berkata, ketika aku membaca surga, leluhurmu masih bermain di lumpur. Silakan. Jian Ming memelotot padanya dan berkata, cukup mengakui diri, kamu tidak akan mengatakan itu jika kamu ada di sana untuk melihatnya. Saya yakin seseorang telah puas, Anda tidak mengetahuinya sendiri. Petik 2. Jangan memandang rendah orang lain dengan mata anjingmu.
Sang penganut Tao berkata dengan dingin, klan kami mengetahui setiap misteri dan rahasia abadi di dunia, orang biasa sepertimu tidak akan mengerti tentang perubahan lautan dan keberadaan bayangan. Kalau begitu katakan saja, apa itu konferensi bayangan? Jangan bilang kau tidak tahu setelah semua kata-kata yang kuat itu. Jian Ming membalas. Tao itu membuka mulutnya, hampir tertipu oleh tipuan itu. Dia segera menyadari dan memelotot ke arah Jian Ming, bocah, jangan pernah bermimpi untuk menipuku. Haha, trik apa? Aku hanya ingin kau membuktikan pengetahuanmu, sepertinya aku salah. Jian Ming mencoba lagi. Sebenarnya, dia hanyalah seekor katak di bawah sumur dalam hal ini. Dia tahu bahwa penganut Tao memiliki lebih banyak informasi daripada dirinya. Tentu saja, bukan Tao itu yang menghitung dirinya sendiri, melainkan sisa-sisa dari klannya. Oleh karena itu, Jian Ming ingin mengoreknya. Kau tidak akan mengerti bahkan jika aku puas. Rahasia dunia berada di luar pemahamanmu. Kata Tao itu, masih melakukannya. Setidaknya beritahu aku beberapa bukti pengetahuanmu. Kata Jian Ming. Tao itu tersipu tetapi menolak untuk berbicara. Dia tahu bagaimana cara menutup mulut tentang hal-hal tertentu dan tidak akan menggigit. Klannya mengetahui informasi terlarang. Sayangnya, membocorkan rahasia ini dapat mengakibatkan bencana. Oleh karena itu, sang penganut Tao mengabaikan bocah itu. Akhirnya, Jian Ming bersikeras dan mengeluh lalu menyerah. Sementara itu, peletangan masih berlangsung dengan satu kesepakatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Di luar benda dari paviliun, ada artefak tertinggi dari penguasa Dao kuno, harta abadi, dan sesuatu dari sungai waktu itu sendiri. Satu lelang berasal dari Blessed Dao Lord. Lelang ini menimbulkan kehebohan dan semua orang berusaha sekuat tenaga, bukan hanya Alchemy Child dari True Immortal. Singkatnya, salah satu harta karun ini akan menyebabkan pertumpahan darah di dunia luar. Para pembudidaya akan membunuh demi harta karun ini. Para petinggi datang dengan persiapan yang matang dan memiliki sumber daya yang cukup. Mereka hanya tidak mengizinkan penawaran di awal sehingga mereka memiliki cukup sumber daya untuk putaran selanjutnya. Satu hal yang terus terulang, setiap kali seseorang mengajukan tawaran tinggi, banyak orang akan mencuri pandang ke arah Li Qiye. Mereka tidak ingin memprovokasi dan membuatnya mengajukan tawaran gila-gilaan. Mereka berasumsi bahwa dia datang hanya untuk membuat marah peserta lain. Selama acara dari Blessed Dao Lord, Alchemy Child sangat tegang. Akhirnya, mereka mengerti bahwa selama mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyinggung Li Qiye, dia tidak akan mengajukan penawaran. Mereka menghela nafas lega setelah menyadari hal ini dan menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu yang negatif. Kenyataannya, dia tidak menggunakan lelang apapun. Pil naga api hanya untuk membantu leluhur pencari penyu. Mengenai rumput abadi yang mengguncang, dia tidak menyukai anak alkimia dan ingin mempermainkannya. Harta karun berikutnya juga tidak menariknya. Akhirnya, barang dari Dewa Dao terberkati itu memiliki pemiliknya. Ini adalah lelang ke-9. Baiklah, masih ada satu lelang terakhir. Para tamu yang terhormat, silakan beristirahat sejenak. Juru lelang mengumumkan. Para petinggi menjadi cemas saat lelang terakhir dimulai. Mereka mulai menghitung kekuatan dan sumber daya finansial mereka. Rumah lelang telah memberi tahu mereka tentang berbagai barang, hanya saja tidak menjelaskan secara rinci. Baiklah, ini lelang terakhirnya. Juru lelang bertepuk tangan dan para pengikut sektenya membawa peti dengan banyak segel dari para guru besar, sebuah bukti nilai benda di dalamnya. Juru lelang lalu membuka segel itu di bawah memuat mata penuh kewaspadaan. Berdengung, kain penutup terbuka setelah diangkat. Semua orang mendapat ilusi bahwa waktu berhenti sebentar. Meskipun ini hanya berlangsung sekejap mata, hal itu membuat mereka saling bertukar pandangan. Penghentian sementara ini jelas berasal dari harta karun. Mereka melihat sinar yang keluar dari harta karun itu. Sinar itu berkilauan seperti batu rubi, sangat terang dan memiliki kedekatan temporal. Waktu jelas merupakan sumber kehidupan. Saat mereka disinai oleh sinar, mereka merasakan sumber kehidupan yang tak berujung. Harta karun itu sebesar batang pohon, cukup tinggi untuk mencapai dada orang dewasa. Seluruh benda itu berwarna kuning bening. Namun, ada beberapa lapisan di dalamnya karena warna merahnya berbeda-beda. Di dalamnya ada seorang gadis yang mengenakan pakaian yang sudah usang. Tokoh-tokoh besar di sini belum pernah melihat yang seperti itu, apalagi gaya dari zaman ini.
Terlebih lagi, harganya terlihat cukup mahal bahkan dari sudut pandang seorang cerdas. Ini berarti dia berasal dari garis keturunan yang bergengsi di masa lalu. Kulitnya bersih dan fitur-fiturnya terpahat pada wajahnya yang mungil. Hidungnya adalah karya seni yang paling sempurna. Dia tampak berusia sekitar 8 tahun tetapi tampak lebih unggul dari orang lain. Pada saat kelahirannya, dia ditakdirkan untuk menjadi hebat dan siap untuk memerintah. Dia tidak memiliki sifat periang seperti anak kecil dan malah memiliki temperamen yang mungkin. Ini bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang gadis muda. Sayangnya, entah bagaimana hal itu terasa tepat ketika terlihat pada dirinya. Mereka tidak tahu apakah bangsawan kelahiran asli ini masih hidup atau tidak. Meski begitu, mereka tetap merasa terintimidasi oleh kehadirannya. Meskipun mereka sudah siap untuk pelanggan terakhir, melihatnya membuat mereka haru. Li Qiye akhirnya menunjukkan minatnya pada sebuah lelang. Pandangannya menembus lapisan kuning untuk melihat gadis itu. Harta karun lainnya gagal menarik perhatiannya, bukan gadis itu. Segala sesuatu tentangnya merupakan misteri. Namun, enkapsulasi tersebut telah melestarikannya selama bertahun-tahun. Penipu, apakah dia hidup atau tidak? Bisik Jian Ming. Aku tidak tahu. Sang penganut Tao menggeleng. Jangan mengecewakanku, aku tahu kau sudah merencanakannya sebelumnya. Jian Ming kenyamanan. Sang penganut Tao berhenti sejenak sebelum berbisik, baiklah, aku tidak melihat apapun, semuanya terlalu kacau. Kupikir ramalan klanmu tak tertandingi. Sepertinya kamu tidak belajar dengan cukup baik, bahkan mungkin tidak di tingkat dasar. Jian Ming menyemangatinya. Sang penganut Tao dengan cepat menjawab, kau tidak tahu apa-apa. Benda yang menyegelnya itu dapat memisahkan segalanya, tidak menghitung karena kau menginginkannya. Benda itu dapat menghentikan waktu bersama ramalan apapun. Dia sendiri adalah entitas yang kacau, mencoba mencari tahu aliran waktu ini akan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Sang Tao memiliki beberapa petunjuk dan ingin mencari tahu identitas gadis itu. Sayangnya, selama proses ini, ia menemukan bahwa hal itu hampir mustahil dan tidak sebanding dengan harganya. Lebih jauh lagi, hal itu bahkan dapat berakhir dengan kematian. Siapa dia? Tanya seorang jagoan. Aku tidak tahu, tapi mungkin bukan dari zaman kita. Seorang bangsawan tua yang memiliki pengetahuan tentang barang antik berkata, pakaiannya berasal dari zaman kuno. Ada beberapa klan kuno dari timur yang mungkin berasal dari zaman yang sama, seperti Void Imperfection. Saya setuju. Seseorang dari timur mengangguk, saya pernah melihat potret sebelumnya, seorang leluhur dari Void Imperfection. Pakaiannya mirip tapi saya tidak yakin. Apakah itu segel yang dibuatnya sendiri atau ada orang lain yang menyegelnya? Tanya yang lain. Bagaimanapun juga, hasilnya tidak nyata. Seorang ahli segel waktu berkata, sesuatu seperti ini membutuhkan kekuatan, sumber daya, dan tenaga kerja yang sangat besar. Oleh karena itu, selain maksudnya, karakter ini pasti sangat penting. Temannya menambahkan, mereka sepakat bahwa segel yang bertahan sepanjang zaman tidak akan digunakan untuk pembudidaya biasa. Bersambung.